Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Jadi di video saya ini akan membahas mengenai alat sentrifugasi. Mungkin kita semua sering mendengar yang namanya sentrifugasi di berbagai industri, terutamanya di industri pangan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa saja alat-alat sentrifugasi dan beberapa aplikasinya di dunia pangan. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian sentrifugasi. Sentrifugasi ialah proses pemisahan yang memanfaatkan gaya sentrifugasi untuk sedimentasi ataupun pengendapan campuran. Jadi prinsipnya sentrifugasi ini adalah penerapan gaya sentrifugasi untuk memisahkan bahan. Biasanya dipakai untuk memisahkan cairan immiscible dan pemisahan padatan yang tak larut dari cairan. Pada pemisahan cairan immiscible, jika dua cairan immiscible atau cairan yang tidak saling bercampur, bisa kita katakan A dan B, dengan perbedaan densitas, diumpankan ke dalam mangkuk silindris yang berputar pada sumbu vertikal di bawah gaya sentrifugasi. Cairan yang lebih padat atau cairan yang memiliki densitas tinggi akan bergerak ke arah dinding, di mana nantinya akan membentuk susunan cincin. Sedangkan pada pemisahan padatan tak larut dari cairan, jika cairan mengandung padatan tidak larut diumpankan ke dalam dasar alat sentrifugasi, lingkaran berputar pada sumbu vertikal di bawah gaya sentrifugasi, partikel padatan tersebut akan bergerak ke arah dinding lalu turun ke bawah. Peralatan sentrifugasi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu pemisahan padatan dengan cairan dan pemisahan cairan dengan cairan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip sentrifugasi. Prinsip sentrifugasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada the continuous settling tank, ada tubular centrifuge, ada beveled settling tank, ada the disc bowl centrifuge, dan yang terakhir ada liquid-liquid separation. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu the continuous settling tank. Dalam prinsipnya di the continuous settling tank ini atau dalam tangki pengendapan kontinu ini, suspensi secara kontinu atau secara terus-menerus diumpankan ke dalam salah satu ujung tangki hingga terdapat partikel lebih tinggi dari medium cair. Partikel-partikel tersebut akan tenggelam ke dalam dasar tangki, sedangkan cairan bening akan mengalir keluar dari tangki di atas bendungannya. Kedua yaitu tubular centrifuge. Jika umpan diberikan secara terus-menerus atau secara kontinu ke dalam dasar mangkuk melalui pipa umpan vertikal, cairan akan terpindahkan secara terpisah dari tiap lapisan dengan sistem batas. Cairan A yang lebih pekat akan mengalir keluar melalui batas lingkaran radius RA, dan cairan B yang kurang pekat akan melewati batasan radius RB. Yang ketiga ada the beveled settling tank atau tangki pengendapan, memiliki fungsi yaitu dapat memisahkan padatan, cairan kental, dan cairan encer dalam satu alat. Padatan akan tertahan di dasar tangki, sedangkan cairan kental dan cairan encer akan terpental ke pinggir tangki pada bagian atas. Keempat ada disc bowl centrifuge atau sentrifugasi piringan mangkok. Dan yang kelima ada liquid-liquid separation atau pemisahan cairan dengan cairan. Prinsipnya yaitu dengan pengendapan densitas larutan yang lebih tinggi akan keluar pada pembatas bawah, dan cairan yang memiliki densitas yang rendah atau di atasnya akan keluar melalui pembatas atas. Dalam jenisnya, peralatan sentrifugasi terbagi menjadi tubular, disc bowl, decenter, dan basket. Tubular centrifuge atau sentrifugasi tabung utamanya digunakan sebagai separator atau pemisahan padatan dengan cairan. Sentrifugasi tabung atau tubular centrifuge ini memiliki kecepatan tinggi mencapai hingga 15.000 rpm. Alat ini dapat memisahkan air dan padatan secara jelas. 2. Ada disc bowl centrifuge. Pemisahan sentrifugal dapat ditingkatkan dengan mendistribusikan aliran ke sejumlah saluran sempit melalui paralel antara cawan kerucut. Disc bowl centrifuge ini terbagi menjadi solid wall bowl, nozzle centrifuge, dan self-cleaning diluter centrifuge. Jenis disc bowl centrifuge
Pada jenis solid wall bowl, alat ini cocok digunakan sebagai separator pemisahan semi padatan dengan cairan, contohnya seperti pemisahan skim dan krim dari susu. Namun kelemahan alat ini ialah harus menghentikan alat apabila ingin mengambil padatan. Lalu ada nozzle centrifuge yang sentrifugasinya dilengkapi dengan nozzle untuk pelepasan solid yang terus-menerus saat mesin berputar. Jadi dengan adanya nozzle ini dapat untuk mengambil solid saat mesin sedang berjalan. Lalu ada self-cleaning desloser centrifuge atau digunakan sebagai pemisahan suspensi yang mengandung padatan yang tinggi, biasanya memiliki kandungan padatan antara 30-40%, yang memiliki lubang untuk mengeluarkan suspensi padatan atau sludge dengan prinsip hidrolik. Berikutnya yaitu decenter centrifuge, di mana sentrifugasi decenter ini memiliki berbagai kegunaan, terutamanya memisahkan suspensi dengan kandungan padatan yang sangat tinggi, antara 40-60%. Yang terakhir ada cyclone, yaitu pemisahan gas dan padatan. Cyclone adalah perangkat yang berguna untuk pemisahan partikel padat dari gas. Mereka banyak digunakan untuk pemisahan padatan dari udara dalam pengangkutan pneumatik. Nama lainnya adalah hidrosiklon. Salah satu aplikasinya yaitu terkenal di industri makanan adalah penggunaannya untuk industri tepung. Alat sentrifugasi dalam berbagai aplikasi dalam industri pangan antara lain seperti dalam pemisahan susu atau pemisahan skim dan krim dari susu, produksi keju, lalu produksi tepung dan produksi cheese, ataupun produksi minyak esensial yang lain.